Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kami kembali dari kelompok keempat akan memaparkan materi tentang demokrasi. Kembali saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Takhyar. Yang kedua, Eka Mustikawati. Yang ketiga, Haikal Fikri Mahmud. Keempat, Muhammad Al-Rizki Rahman. Kelima, Nabila Lutfita. Terakhir, Wilda Fitriani. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi kami. Baik, yang pertama itu kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya. Kesenjangan demokrasi dalam konsep istilah demokrasi berasal dari dua asal kata yang mengacu pada sistem pemerintahan zaman Yunani kuno yang disebut demokratia, yaitu demos dan kratos atau kratein. Menurut artinya, secara harfiah, yang dimaksud dengan demokrasi yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Bukti normatif demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Jadi, bukti normatif bahwa Indonesia adalah negara demokrasi adalah pada dasar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi, menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda. Penggunaan fungsi-fungsi tersebut secara teoritis mudah dipahami, tetapi dalam tataran praktek sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena lembaga perwakilan lebih menempatkan sebagai perwakilan politik daripada perwakilan rakyat. Keadaan demikian akan memunculkan kesenjangan antara wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan dengan rakyat yang diwakilinya. Pada gilirannya, akan memunculkan persoalan mendasar di seputar keberadaan lembaga perwakilan. Dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, sehingga timbul masalah antara wakil dan yang diwakilinya. Artinya, apa yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan tidak selamanya dapat diterima oleh rakyat. Baiklah, penerapan 10 pilar demokrasi di bidang politik. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati hak tersebut, akan tetapi lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketiga yaitu demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik. Yang keempat yaitu demokrasi yang didukung kecerdasan. Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran dan hak dan kewajibannya. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang.
dan memberikan kesempatan pada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan. Yang keenam, demokrasi dengan rule of law. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional. Badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab, mengindikasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antar warga masyarakat dan atau warga negara. Yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran rakyat. Demokrasi dengan kemakmuran bertujuan untuk membangun negara yang makmur, yang mencakup semua aspek, baik hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Kemudian yang ke-10 yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, serta memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 4. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya demokrasi ini menyeratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini pun ditopang oleh 10 pilar. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. 4, demokrasi yang didukung kecerdasan. Kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. 6, demokrasi dengan rule of law. Ketujuh, demokrasi yang menjamin otonom daerah. 8, demokrasi yang berkeadilan sosial. 9, demokrasi dengan kemakmuran rakyat. Terakhir, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.